3. Pandemi datang tanpa pamit, Bank Global yang bebas habis semua sisi. Tak hanya ekonomi, pendidikan pun menyerahkan diri. Interaksi sosial, mau tidak mau, harus dikurangi. Dunia pendidikan ini menanti jawaban pasti. Sekarang muncul harapan baru dari satu sisi. Penerapan sistem tatap muka di era new normal pada Agustus ini, apakah ini jawaban yang pasti? Akan kita bahas di satu meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Satu meja kembali hadir di ruang Anda. Tahun ajaran 2020-2021 telah dimulai, di mana tahun ini penerapan pendidikan sedikit berbeda. Beberapa sekolah menerapkan program daring dan beberapa pula sudah ada yang mulai bertatap muka. Di Kalimantan Barat sendiri meskipun ada 4 kabupaten yang telah terdata sebagai zona hijau, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, dan juga Kayong Utara. Namun Kota Pontianak sendiri masih termasuk ke dalam zona hijau. Tapi beberapa waktu lalu Bapak Sutarmiji, orang nomor 1 di Kalimantan Barat ini menyatakan bahwa per 1 Agustus ini akan dilaksanakan sekolah tatap muka. Bagaimana penerapan ini? Langsung saja kita bahas bersama Bapak Haji Muhammad Arif SAG dan juga praktisi pendidikan kita, Ibu Marnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, menitik beberapa waktu ini dunia pendidikan kita memang beberapa bulan ini sejak terjadinya wabah COVID-19 ini ya Pak dan Ibu Marnina sendiri mungkin merasakan langsung dampaknya ini, bahwa memang anak sekolah ini tidak dapat melaksanakan persekolahan seperti biasanya, bertatap muka dengan gurunya. Nah, kalau dari sudut pandang kursi kepemimpinan sendiri, Bapak Arif, dari pandang Bapak sebagai selaku salah satu anggota Dewan di Kota Pontianak, bagaimana melihat pendidikan di era new normal seperti ini? Kita memahami bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi anak-anak, terutama bagi anak sekolah yang sedang berada di wilayah-wilayah yang merah, kuning, dan oranye ya. Oleh karena itu, himbauan Bapak Gubernur Kalimantan Barat kami perlu diperhatikan, perlu dicermati, perlu dipertimbangkan kembali oleh Bapak Gubernur terkait dengan rencana masuknya sekolah bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA. Walaupun pernyataan beliau kemarin cukup SD-nya kelas 6, SMP-nya kelas 3, dan SMA-nya kelas 3. Dia kelas 6, kelas 10, 9, dan kelas 12. Dengan pertimbangan mereka yang akan dipersiapkan mengikuti ujian nasional. Nah, padahal ujian itu kan tidak menjadi patokan kelulusan bagi seorang siswa. Nah, kami berharap barangkali jika rencana pelaksanaan sekolah ini dilaksanakan, tentu kami berharap pemerintah juga mengundang para pakar pendidikan, pakar kesehatan, dan juga mengundang juga guru dan kepala sekolah untuk membicarakan bagaimana SOP dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kita mengetahui di sekolah itu jumlah siswa itu cukup banyak. Ada yang sampai 700 orang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi perlu kiranya kita mencari masukan dan informasi dari pihak tentang masuknya sekolah perdana ini. Memang
beberapa hari kemarin kami mendapatkan aspirasi di masyarakat melalui media sosial, ditujukan kepada saya sendiri selaku anggota DPD Kota Pontianak untuk segera mengeluarkan surat peraturan untuk anak-anak bisa sekolah. Berarti memang sudah ada permintaan. Permintaan masyarakat begitu, minta aspirasinya supaya sekolah ini dibuka kembali, karena memang pertimbangannya sekolah dengan online ini tidak efektif. Pertama, orang tua sangat sulit sekali untuk memberikan arahan kepada anak-anak supaya belajar dengan serius mengikuti kegiatan yang dilakukan di dunia. Yang kedua, biaya juga semakin bertambah karena harus kuota dan sebagainya. Apalagi kalau pemerintah itu menggunakan rekaman video. Ada itu kan rekaman video, kemudian itu di share kepada gurunya. Nah itu pertimbangan dari orang tua murid. Namun kita juga mempertimbangkan kesehatan anak kita. Lebih penting kesehatan daripada yang lainnya. Nah kalau sampai anak dimasukkan, menurut pakar, memang kalau anak-anak sekolah ini diperkirakan di seluruh Indonesia itu menurut siaran di TV One kemarin akan terjadi sejuta siswa akan mengalami corona, terpapar. Maka perlu dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan ke sekolah. Faktor kesehatan menjadi alasan utama dilema antara pertemuan dengan tatap muka pada pendidikan atau tidak. Tapi bagaimana nyatanya pada praktek di lapangan? Saat ini sudah bersama dengan Ibu Marnina SPD, salah satu kepala sekolah madrasah yang ada di Pontianak Timur. Nih, Bu Nina, bagaimana nih untuk penerapan pendidikan sendiri di era new normal? Nah, beberapa waktu lalu memang sudah berjalan kan via daring. Tentunya ada perbedaan dengan tatap muka. Tapi sebenarnya arti penting pendidikan itu seperti apa sih dari sisi praktisi pendidikan ini? Oke, pertama-tama saya ucapkan makasih ya kepada pihak televisi channel ini udah mengundang saya sebagai bintang tamu ngobrol tentang pendidikan ya Pak. Sebenarnya kalau kita tinjau secara menyeluruh kebijakan pemerintah terkait pendidikan di masa pandemi ini sebagai pelaksana harian ya, orang yang berkecimpung di lapangannya, saya menemukan banyak persepsi sih Pak terhadap apa yang sedang kita lakukan hari ini dan akan kita lakukan ke depannya. Sebenarnya kalau kita kaji, saya rasa ada dampak positif, ada dampak negatif dari pembelajaran daring ini ya, online. Dampak positifnya, guru-guru itu menjadi lebih kreatif. Sekarang bermunculan YouTuber Pak. Nah, ibu-ibu, guru-guru yang nggak pernah nyentuh YouTube tiba-tiba booming jadi YouTuber. Anak-anak subscribe, like and comment YouTube link ini. Nah itu salah satu dampak positifnya. Saya sebagai kepala madrasah dalam hal ini melihat perkembangan itu sebagai satu hal yang positif. Ketika guru-guru di madrasah kami itu sekarang udah alhamdulillah berhasil menggunakan aplikasi e-learning, dan itu nggak semua sekolah bisa. E-learning ini udah masuk semua Pak, absen segala macam, kita nggak pakai WhatsApp lagi, itu udah komplit. Sekolahnya punya, tinggal buka situ ada username-nya segala macam, semua siswa punya password untuk masuk.
Itu suatu kelebihan yang saya temukan dari sisi daring ini. Cuma di sisi lain kita juga menemukan beberapa hal negatifnya, seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi. Ketika kita mendalami pendidikan itu secara sempurna gitu, pendidikan seutuhnya itu kan mengembangkan, mengaktualisasikan peserta didik itu secara semua aspek intelektual, aspek sosial, aspek mental, religius, itu semua dikembangkan dari yang namanya pendidikan. Nah, kalau kita cuma bersandar pada daring, pada online, saya rasa semua aspek yang kita sebutkan tadi tidak akan berkembang dengan sempurna, kecuali satu mungkin, yaitu intelektual. Nah, itu mungkin bisa mereka dapatkan, tapi pembentukan unsur-unsur peserta didik yang lain dari segi sosial, religius, kemudian mental, emosional, itu saya rasa tidak akan bisa terbentuk melalui online. Nah, bagaimana sentuhan-sentuhan guru bisa muncul, cium tangan guru, pelukan guru, belayan guru, itu tidak akan mereka dapatkan itu dari handphone, dari YouTube, yang di-share dari video. Sesentuh apapun guru membuat video, rasanya tidak sama dengan ketika mereka bangun pagi terus ke sekolah, itu pasti ada emosional yang terbangun. Nah, di situ salah satu sisi negatif pembelajaran daring menurut saya. Kemudian yang kedua, dari segi pembiayaan, seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Arif tadi, bagaimana keterbatasan orang tua dalam menghadirkan kuota ya Pak, itu saya rasa perlu dikaji oleh pemerintah, memang menjadi beban. Saya sebagai kepala madrasah sudah mendapat hampir 10 kedatangan orang tua, Bu, boleh nggak anak saya belajar ke sekolah? Saya nggak punya handphone Android, Bu. Nah, oh boleh Bu. Kebetulan kami ada menyediakan menstandbykan guru. Jadi guru itu 3 pelajaran standby setiap hari, tapi memang tetap protokol kesehatannya tetap dijaga. Alhamdulillah di sekolah kami udah menyediakan cuci tangan itu sejak 2 tahun terakhir, Pak. Alhamdulillah ada sekitar 10 atau belasan wastafel, bahkan sama tempat wudhu itu ada sekitar 35. Itu udah ada 2 tahun yang lalu. Memang jadi anak-anak standby cuci tangan, kemudian bermasker, kemudian diperiksa suhunya ketika masuk. Alhamdulillah udah kami laksanakan, dan memang tidak beramai-ramai kemarin. Jadi saya bilang untuk sebatas konsultasi, Bapak Ibu yang punya keterbatasan dalam HP, tidak Android, saya bilang boleh meminta soal tugasnya dengan guru atau bertanya yang penting-penting dengan guru, karena Bapak Ibu gurunya memang harus standby dari jam 7.30 sampai jam 12 di madrasah. Nah, itu upaya kami dalam memaksimalkan fasilitas madrasah untuk peserta didik. Karena tadi tidak semua peserta didik kita dari kalangan mampu. Saya pernah juga dihadirkan orang tua, salah satu orang tua, Bu, anak saya tuh 3, satu hari kuota saya habis 80.000. Nah itu jadi mungkin jadi bahan pertimbangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Sistem pembelajaran daring tentunya sepertinya hanya menyeret para kalangan menengah dan atas saja dan meninggalkan kalangan bawah. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Marnina tadi, ada beberapa orang tua siswa yang mengeluhkan sistem pembelajaran daring. Lalu seperti apa solusi yang paling efektif di tengah pandemi seperti ini? Apakah sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bapak Sutarbiji, bahwa kita benar-benar memang sudah harus menerapkan sistem tatap muka di Agustus ini? Bagaimana menurut pandangan Bapak Arif? Ya, jadi sebenarnya kan yang disebut dengan pendidikan itu kan selain transfer ilmu pengetahuan, juga bimbingan mentalitas dan spiritual. Makanya disebut dengan pendidikan. Selain memberikan transfer ilmu, pikiran, otak, juga tingkah laku serta hati. Namun situasi seperti ini, tinjau dari sisi kesehatan,
eh, sangat membahayakan bagi anak, maka pemerintah membuat cara inovasi untuk belajar ke negara online. Saya kira begini, untuk masuknya atau tidaknya nanti tatap muka atau tidak, pemerintah perlu mengkaji kembali. Jadi dengan cermat memperhatikan kondisi sesungguhnya yang ada di masyarakat. Jangan datanya abal-abal. Itu yang kita mau. Data abal-abal itu yang tidak berisiko sakit atau dipaksakan, sehingga muncullah takutan sebagian orang tua murid untuk melepaskan anak mereka ke sekolah. Jadi pertama, masyarakat ini perlu diberikan edukasi tentang keadaan COVID sesungguhnya beserta bahayanya, biar orang itu muncul kesadaran sendiri karena paham dan mengerti tentang bahayanya. Jadi memberikan ketenangan bagi orang tua dan juga tidak ada rasa takut berlebihan dari anak-anak. Jadi perlu dibuatkan edukasi. Yang kedua, ini perlu diskusi panjang lah ya, dialog langsung lah orang tua dengan pemerintah dan dengan stakeholder pendidikan. Nah kemudian kalaupun harus dipaksakan masuk sekolah, maka pemerintah menyiapkan alat-alat agar anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit corona ini. Misalnya di sekolah itu disiapkan tangan, sanitizer, kemudian masker, dan juga jarak duduk mereka. Dan yang selanjutnya barangkali juga perlu pengawasan orang tua. Jangan sampai anak mereka ini bebas berkeliaran, bebas bermain di luar, sehingga virus itu bukan kenanya di sekolah, tapi kenanya di luar, dibawalah ke sekolah. Jadi perlu SOP-nya supaya anak-anak kita terbebas dari virus corona ini. Kalau di madrasah kami itu Pak, alhamdulillah sejak tanggal 20 Juli itu udah berlangsung pelaksanaan daring. Pembelajaran udah dimulai Senin sampai Jumat 3 Mapel. Nah, Sabtunya kemarin itu jadwal evaluasi kelas. Tanggapan dari orang tua, kebetulan kami punya siswa 363, hampir 400, itu berbagai tanggapan. Rata-rata yang saya temukan tuh tidak ada dari 10 kelas itu yang memang tidak mau bersekolah. Rata-rata kepengennya mereka itu anaknya cepat ke sekolah. Nah, mereka pun kadang berkembang juga. Itu anak saya udah sepedaan, udah apa gitu kemana-mana, kok sekolahnya aja yang nggak boleh gitu, yang lainnya nggak apa-apa. Malah Bu, anak saya nggak sekolah malah mainnya kemana-mana, malah repot ngontrolnya. Kalau di sekolah kan apalagi yang full day kayak kami kan orang tua merasa lebih aman, safe gitu ya Pak, terkontrol anak mereka. Justru dengan metode seperti ini tuh beberapa keluhan dari orang tua muncul. Nah, kayaknya Bu, itulah saya terus maaf ya Bapak Ibu, karena kami belum dapat edarannya, kami nggak boleh kalau di kita kan menunggu Kemenak ya Pak. Jadi dari kasih pendidikan madrasah belum turun
perintah edaran, maka kami belum berani untuk tatap muka. Kalau itu sudah, barulah kita bisa lakukan, walaupun mesti sesuai protokol tetap kita laksanakan. Jadi memang kalau tadi Bapak bilang, memang sebagian besar kalau dipresentasikan mungkin 90% orang tua menginginkan anaknya tetap tatap muka, karena tadi aspek yang dibentuk dari pendidikan tuh hilang gitu. Bisa dikatakan 90% tidak akan tercapai kalau tanpa tatap muka. Melihat situasi yang sesungguhnya terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi dan menyiapkan protokol kesehatannya, dibuatkan peraturan wali kota atau peraturan seperti gubernur untuk mengantisipasi jangan sampai gejala ini muncul di sekolah. Dan demikian, insyaallah pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ya, Insyaallah. Tentunya kita menginginkan yang terbaik ke depannya, baik itu tatap muka maupun nanti seperti apa itu penerapan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, Kalimantan Barat khususnya. Dan semangat terus kepada nakes, tenaga kesehatan, seluruh pihak yang bertugas memerangi COVID-19 ini secara bersama. Kita berharap tentunya nantinya akan hilang menjadi zona hijau, bahkan di seluruh Indonesia 0 kasus COVID-19. Dan tentunya kita juga semuanya telah rindu akan bangku sekolah, benar kan? Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan kita di rumah, dimanapun kita berada, tetap utamakan protokol kesehatan, jaga jarak yang paling utama. Kita akan kembali lagi di pembahasan yang selanjutnya yang viral, tentu hanya di program Satu Meja.